Jurang keheningan abadi. Molly tiba-tiba bersin dan menggosok hidungnya. Ada apa ini? Kenapa aku merasa ada yang menjelek-jelekkanku di belakangku? Apakah itu iblis Qin? Sial, pasti orang ini. Selain dia, siapa lagi yang berani menjelek-jelekkanku? Wajah Molly muram. Sial, dia sudah bekerja keras melawan musuh untuknya, tapi anak ini bertingkah begitu riang dan tak terkendali di luar, dan dia juga memiliki aura berdimensi tinggi baru yang pernah dia pancarkan sebelumnya. Mungkinkah anak itu berhasil mencapai alam dimensi yang lebih tinggi sendirian? Memikirkan hal ini, Molly merasa ingin muntah darah. Aku bekerja keras dan hanya mencapai sedikit sekali kultivasi, tapi anak ini benar-benar berhasil menembus dimensi alam yang lebih tinggi. Apakah masih ada keadilan di dunia? Napas terakhir Hades di tubuh Molly diam-diam diperhitungkan. Karena terhalangnya rahasia surga, ia hanya bisa menyimpulkan petunjuk. Namun karena kita mengetahui lebih banyak informasi, kita juga dapat melihat beberapa petunjuk. Aura berdimensi tinggi yang baru ini memang ada hubungannya dengan anak itu. Persepsiku benar, kemunculannya akan membawa perubahan tak terbatas pada jurang. Kali ini, dengan semua perubahan yang terjadi, mungkin aku benar-benar punya kesempatan untuk melarikan diri. Hades tersenyum tipis, sepertinya kita perlu merencanakan dengan matang. Pasukan utama seharusnya sudah siap. Ledakan, semua energinya menyatu ke dalam tubuh Molly dan terbakar dalam sekejap, menyebabkan energi Molly melonjak dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Panggilan, Molly bagaikan meteorit hitam yang menakutkan, melaju melalui dunia berdimensi tinggi dan langsung jatuh ke jurang keheningan abadi di bawahnya. Kau, Molly ngeri saat merasakan aura dewa kegelapan membara di dalam tubuhnya. Ia berkata tak percaya, Senior, apa kau membakar seluruh esensimu sebagai persembahan untukku? Hades tersenyum dan berkata, sudah kubilang, semua kekuatan asal klon ini akan kuanggap sebagai hadiahmu. Aku pasti akan menepati janjiku. Jangan khawatir, setelah kau memasuki kedalaman jurang keheningan abadi, tubuh asliku akan datang menemuimu. Aku tidak takut pada Master Daoroh. Begitu suara ini jatuh, sisa jiwa dewa neraka yang tersisa di Molly tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Dan Molly telah lolos ke kedalaman jurang keheningan abadi. Ledakan, begitu Molly pun melangkah ke kedalaman Abyss of Eternal Silence, setiap inci daging dan darahnya seakan terendam dalam air hangat jurang tersebut, dan rasa kedekatan yang tak terlukiskan mengalir ke seluruh tubuhnya. Panggilan, dia menarik napas dalam-dalam, dan dalam sekejap, energi erosi jurang yang mengamuk, badai yang kacau, dan kabut hitam yang tersisa di sekitar Abyss of Eternal Silence, semuanya mengalir ke tubuhnya seperti aliran air yang lembut. Ini, dia menundukkan kepalanya karena terkejut, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya, saat dia melihat garis-garis darah di tubuhnya benar-benar terwujud, berubah menjadi rune jurang yang gelap dan misterius yang beresonansi sempurna dengan aura seluruh Abyss of Eternal Silence. Ledakan. Kegelapan tak berujung di kedalaman Abyss of Eternal Silence tampak bersorak, dan gumpalan kekuatan kuno yang sunyi berkumpul dengan liar, berubah menjadi sumber jurang hitam pekat dan mengalir ke tubuhnya. Tingkat kultivasinya benar-benar meningkat perlahan di antara napas. Kekuatan Abyss of Eternal Silence benar-benar bisa langsung memberi nutrisi pada garis keturunan abissalku. Molly terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berasal dari garis keturunan kerajaan Abyss, dan Abyss of Eternal Silence adalah area terlarang tempat para Abyss Beast tinggal. Mereka adalah musuh bebuyutan klan Abyss, tetapi mengapa kekuatan Abyss of Eternal Silence dapat meningkatkan kultivasinya begitu cepat? Molly telah merasakan keakraban yang tak tertandingi dari aura Abyss of Eternal Silence sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa aura Abyss of Eternal Silence akan memiliki efek yang begitu istimewa padanya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa di bagian terdalam jurang itu, beberapa makhluk kuno tampaknya tengah terbangun dan membisikkan namanya. Ledakan, seluruh tubuh Molly bergetar hebat, dan kekuatan asli Abyss of Eternal Silence tampaknya telah menemukan tuannya yang sebenarnya dan berkumpul dengan liar ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang korosif dan roh jahat jurang, yang bahkan sedikit ditakuti oleh Guru Tao, tidak melukainya sama sekali. Resonansi darah, perasaan ini. Ia menundukkan kepala dan menatap pola-pola sihir kuno yang muncul di tubuhnya. Setiap pola memancarkan cahaya sihir gelap,
yang sebenarnya bergema dengan keberadaan asli di bagian terdalam jurang keheningan abadi. Ledakan, semburan energi yang tak tertandingi tiba-tiba meletus dari darah Molly, berubah menjadi kilat hitam dan menembus dahinya. Lautan kesadarannya langsung meledak dengan makna sejati jurang tak berujung, dan darah bangsawan di tubuhnya mendidih. Ah! Molly meraung ke arah langit, dan api iblis hitam pekat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kultivasinya yang telah mencapai batasnya, berhasil menembus belenggu dan langsung melesat ke ranah Master Dao setengah langkah. Aku benar-benar berhasil menerobos. Cahaya iblis di mata Molly bersinar terang, dan setiap sel di tubuhnya dengan rakus melahap kekuatan asli ini. Fondasi Master Dao setengah langkah, yang awalnya membutuhkan 1000 tahun latihan keras untuk memadatkannya, dengan cepat terbentuk di bawah berkah jurang keheningan abadi. Di kejauhan, Dewa Dunia Bawah, yang mendekat dengan cepat, juga melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Anak ini benar-benar bisa menyerap kekuatan asli Abyss of Eternal Silence. Dia monster sungguhan. Dewa alam baka diam-diam merasa takjub. Retakan. Dalam sekejap, terdengar suara belenggu putus di tubuh Molly, dan ranahnya tiba-tiba menembus puncak ranah Kaisar Dewa. Serangkaian kekuatan dimensi tinggi turun, menstabilkannya di ranah Dewa Dao setengah langkah. Aku telah mencapai tingkat Master Dao setengah langkah. Molly sangat gembira, hahaha. Iblis Kin, kau tidak menyangka ini. Tawa mengerikan itu bergema melalui jurang, dan energi iblis yang melonjak dari tubuh Molly telah mulai memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya. Aku memang satu-satunya protagonis di era ini, Iblis Kin. Aku tak pernah menyangka bisa bertemu sesukses ini di jurang kesunyian abadi. Jadi, kau benar-benar batu loncatanku. Hei, Molly menjilat bibirnya, tatapannya tajam. Setelah aku berkultivasi di jurang keheningan abadi ini sebentar dan menyerap cukup kekuatan Dao Lord, kurasa tak akan sulit bagiku untuk memasuki alam dimensi yang lebih tinggi. Saat itu tiba, aku ingin melihatmu ternganga, hehe. Molly sangat gembira. Keributan di sini telah menarik perhatian beberapa orang kuat dari jurang. Nak, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat kemari. Tubuh asli Dewa Dunia Bawah datang dari kejauhan, berteriak dan menyampaikan pesan, mengguncang pikiran Molly. Lari cepat. Molly tersadar saat itu. Melihat Master Tao Ling dan Master Tao Yuan mengejarnya, ia tak berani lengah dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kedalaman jurang. Tidak lama setelah Molly pergi, jauh di dalam jurang keheningan abadi, badai jurang hitam pekat mengamuk di langit dan bumi. Suara mendesing, aura mengerikan turun langsung ke dunia ini. Ini adalah Master Dao spiritual. Sang guru spiritual berwajah muram dan aura yang kuat, dan dengan panik mencari fluktuasi yang ditinggalkan oleh Molly dan Dewa Dunia Bawah. Brengsek, dia terbang ke dunia dimensi yang lebih tinggi, amarah mendidih dalam hatinya. Bocah itu benar-benar lolos. Pencuri kecil itu menyimpan rahasia inti jurang mautku. Kalau dia jatuh ke tangan Hades, akibatnya akan mengerikan. Master Dao spiritual sangat menyadari keunikan Molly. Makhluk yang dapat dengan bebas beralih antara kekuatan abis dan lautan kosmik, bahkan memiliki kemampuan untuk melahap esensi abis yang berdimensi lebih tinggi. Apa artinya ini? Jika Hades dapat memahami misterinya, abis akan berada dalam masalah, bersambung. Ledakan, tubuh guru spiritual bergerak bagai kilat, merobek kehampaan, dengan panik mengejar aura Molly dan Dewa Dunia Bawah. Wajahnya semuram air, dan niat membunuhnya hampir membekukan seluruh jurang keheningan abadi. Benda tua itu, Dewa Dunia Bawah, anak ini memang ada hubungannya dengan dia. Sekarang anak itu telah dibawa pergi olehnya, akan sangat sulit untuk menemukannya nanti. Kita harus menemukan mereka. Sang guru spiritual tahu betul bahwa sifat khusus Molly memungkinkannya bertahan hidup dengan sempurna di antara kekuatan jurang dan hukum alam semesta, dan tampaknya ada semacam kekuatan jurang khusus di dalam tubuhnya. Begitu makhluk seperti itu tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi ancaman bagi jurang. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Sosok Master Tao spiritual itu melesat, dan ia melesat dengan liar ke arah yang ia rasakan. Tekanan setingkat Master Tao di tubuhnya menyapu, mengguncang ruang di sekitarnya dan menyebabkannya runtuh sedikit demi sedikit. Akan tetapi, tepat saat ia hendak menyeberangi badai gelap ini,
Ledakan, kekuatan yang bahkan lebih mengerikan tiba-tiba turun, langsung menghalangi jalan sang guru spiritual. Tiba-tiba, badai gelap tak berujung muncul di kehampaan di depan, dan sesosok hitam pekat turun ke sini, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan, dengan pupil mata dingin, berputar seperti pusaran air di jurang. Penguasa kehancuran, Master Dao spiritual terkejut, lalu buru-buru berhenti dan berteriak, "Master Dao Mi, apa yang kau lakukan? Cepat minggir, aku ada urusan mendesak." Dia sangat cemas. Raja kehancuran ini pasti sudah gila. Kenapa dia tiba-tiba menghentikannya tanpa alasan? Tuan Ling, kau benar-benar penjahat yang jahat. Bahkan di jam segini, kau masih berpura-pura di depanku. Saat Tuan Mi melihat Tuan Ling, matanya langsung memerah dan niat membunuhnya meluap. Ledakan, tiba-tiba dia melangkah maju, dan sungai kehancuran yang tak berujung meraung, berubah menjadi tirai langit gelap yang jatuh. Sungai panjang kehancuran, sang dewa kehancuran meraung dan meraung, tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menggunakan kekuatan sihirnya yang paling kuat. Penguasa kehancuran, sang guru spiritual tertegun, lalu marah besar, "Apa yang kau lakukan, orang gila?" Dia bisa dengan jelas merasakan kebencian Tuan Mi Dao terhadapnya tulus dan tanpa kepura-puraan. Orang ini benar-benar ingin melawannya sampai mati. Ledakan, sungai panjang milik Dewa Kehancuran meraung, dan banyak sekali tepian gelap yang tajam yang memusnahkan segalanya merobek ruang, memaksa Dewa Roh untuk mengaktifkan penghalang suci spiritual dan mundur. "Tuan Mi Dao, tolong segera minggir dan mari kita bicarakan ini," teriak Tuan Ling Dao dengan marah. Sang guru Tao mencibir berulang kali, tatapannya tajam, "Bicara baik-baik. Dasar penjahat hina, beraninya kau berpura-pura bodoh." Sang dewa kehancuran sangat marah. "Apa yang Anda lihat sebelum asal klon Anda benar-benar runtuh?" Itu adalah ekspresi kegembiraan sang guru spiritual. Selain itu, garis keturunan penghancur jiwa telah dibantai habis-habisan, asal-usul wilayah telah dicuri, dan terdapat kekuatan spiritual pada tubuh orang yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Semua petunjuk mengarah kepada penguasa roh. Konyolnya, aku sebelumnya meminta bantuan guru spiritual untuk pergi ke wilayah itu dan mengambil alih. Bukankah ini seperti membiarkan musang masuk ke kandang ayam? Setiap kali memikirkan hal ini, kebencian di hati guru Mi Dao bagaikan ribuan semut yang menggerogoti tulangnya, dan dia tidak tahan lagi. "Hari ini, guru Tao ini akan membunuhmu sendiri." Ledakan, sang dewa kehancuran tak lagi berbasa-basi dan langsung melancarkan jurus terkuatnya. Sungai kehancuran yang luas, membawa aura kehancuran yang tak berujung, berubah menjadi penghalang yang menutupi langit dan matahari, terus-menerus menyelimuti sang dewa roh. Apa yang sedang terjadi? Tak jauh dari situ, sang master mimpi buruk merasakan pemandangan ini dan benar-benar tertegun. Kenapa si penghancur ini tiba-tiba memulai pertarungan dengan Master Roh? Mereka jelas datang ke jurang keheningan abadi untuk memburu Hades, dan Hades sebelumnya telah mengungkapkan wujud aslinya. Bagaimana mungkin? Sang Master mimpi buruk mengira dirinya sangat cerdas, tetapi saat ini dia bingung. Di belakang Guru Ling, Guru Yuan yang mengikutinya dari dekat juga tercengang. Bukankah guru spiritual datang untuk memburu bawahan Dewa Kegelapan yang sedang membuat kekacauan di wilayah guru penghancur? Mengapa dia melawan guru penghancur lagi? Bukankah hubungan mereka selalu baik? Dao Lord Yuan dan Dao Lord Mi sama-sama ingin menyerang dunia bawah, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri. Mereka memiliki dendam lama satu sama lain dan telah bertempur selama bertahun-tahun. Dao Lord Yuan secara alami memahami hubungan antara Dao Lord Ling dan Dao Lord Mi. Mereka saling waspada dan berhati-hati, tetapi mereka juga telah mengalami banyak hal bersama dan memiliki hubungan yang baik. Tapi sekarang, apakah orang-orang ini berpura-pura menipuku? Mata Tuan Yuan berkilat dan dia menjadi waspada. Karena semua yang dilihatnya sepanjang jalan begitu aneh. Kini, di kedalaman Abyss of Eternal Silence, ada 3 makhluk kuat di pihak Lord Destroyer, Lord Nightmare, dan Lord Spirit. Di permukaan, target mereka semua adalah dewa dunia bawah, tetapi siapa yang tahu bagaimana situasi sebenarnya? Bagaimana jika itu adalah rencana jahat terhadapku? Itu bukan hal yang mustahil. Master Tao Yuan tahu betul bahwa Master Tao Hun dijebak dan dikepung di jurang pemakaman jiwa, yang menyebabkan kematiannya.
Jika ia mempercayai Master Tao Ling dan Master Tao Mi, dan jika mereka bertiga bergabung untuk melawan, ada risiko ia akan terluka parah dan mati di kedalaman jurang keheningan abadi. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Master Yuan Dao tetap tenang, bersembunyi dalam kehampaan, dan mengamati dengan saksama. Adapun Dewa Neraka, yang segera bergegas keluar untuk meringankan tekanan Qin Chen, dia juga tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Ini adalah kesempatan bagus. Awalnya, Dewa Dunia Bawah khawatir tentang bagaimana tubuh aslinya akan membawa Molly pergi, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa penguasa Dao spiritual benar-benar dihentikan oleh penguasa Dao penghancur. Tekanan padanya langsung berkurang drastis. Nah, ikutilah Hades ini. Dewa alam baka terkekeh, mengambil alih Molly, dan dengan lambaian tangannya, menggulungnya dalam sekejap. Momen berikutnya, Dewa Dunia Bawah telah membawa Molly ke kedalaman jurang keheningan abadi dan menghilang. Sialan, aura Hades dan bocah itu sudah hilang sepenuhnya. Sang Dewa Roh kehilangan jejak Dewa Dunia Bawah dan Molly dalam persepsi dimensi tingginya, dan ia langsung murka. Tatapannya yang marah langsung tertuju pada Sang Dewa Kehancuran. Ini semua gara-gara Lord Destroyer terkutuk ini. Ledakan. Sang guru spiritual meraung dengan marah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Tuan Mi Dao, wilayah Anda pernah mengalami kesulitan sebelumnya. Untuk membantu Anda, saya melakukan perjalanan khusus ke wilayah inti untuk Anda dan menyelamatkan wilayah Anda dari bahaya. Apa yang Anda lakukan sekarang? Kata guru spiritual itu dengan marah. Apa maksudmu menyelamatkan wilayahku dari bahaya? Apa kau pikir aku bodoh? Sungai kehancuran yang besar mengalir deras, berubah menjadi tentakel penghancur yang mengerikan, menghalangi kekosongan dan menghantam guru spiritual dengan ganas. Mata Dao Master memerah saat ia meraung marah, orang-orang yang menyerang wilayahku semuanya diatur olehmu. Kau pencuri congkak, dan aku malah memintamu untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kau benar-benar buta. Master Dao Mi meraung marah, meningkatkan serangannya, dan berteriak pada kehampaan tak berujung di belakangnya, Master Dao Yan, kenapa kau tidak membantuku? Jika kau membantuku hari ini, aku akan berutang budi padamu. Apakah aku yang mengatur orang-orang yang menyerang wilayahmu? Sang Master Dao spiritual benar-benar tercengang, merasa marah dan cemas. Kau bercanda. Bagaimana mungkin orang ini, Tuan Mi Dao, begitu bodoh? Benarkah? Master pemusnahan Dao mendengus dingin, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri sebelum klonku dimusnahkan. Apa yang masih kau permasalahkan? Master Ling Dao terkejut dan marah. Apa yang dilihat orang ini? Namun, ia tidak bisa menjelaskan masalah Molly, dan sangat terkejut sekaligus marah. Ia hanya bisa berteriak, Tuan Mi Dao, tolong segera minggir, kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kalau begitu aku akan lihat seberapa kasarnya dirimu, geram Tuan Mi Dao. Ledakan. Sang Dewa Kehancuran menjadi sangat murka, sungai kehancuran yang panjang meraung seperti seekor naga yang marah, miliaran hukum kehancuran terjalin menjadi sebuah jaring, menghalangi seluruh kehampaan, dan mencekik Sang Dewa Roh. Guru Dao spiritual, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Matanya merah padam, auranya begitu kuat, dan niat membunuhnya begitu dahsyat. Jelas sekali ia bertekad untuk bertarung sampai mati melawan guru spiritual. Sang guru Dao spiritual sangat marah. Tuan Mi Dao, kau gila. Ia meraung marah, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mendidih. Ia tak lagi menahan diri, dan rune-rune berkilauan yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kehampaan, berubah menjadi penghalang setinggi langit, yang langsung menangkis serangan dahsyat Dewa Kehancuran. Jika dia menahan diri lebih lama lagi, dia takut akan mendapat masalah. Ledakan. Tabrakan hukum kedua penguasa Dao besar itu seketika menyebabkan ruang angkasa runtuh, badai hitam tak berujung terkoyak, dan kekuatan dimensi tinggi melonjak, benar-benar meledakkan zona kacau dan hampa di Abyss of Eternal Silence. Orang gila, dasar sinting. Sang Master Dao spiritual menggertakkan giginya, geram. Sudah kubilang, kematian klonmu dan hancurnya asal-usulmu tidak ada hubungannya denganku. Buktinya sudah kuat, dan kau masih berani membantah. Lord Mi Dao meraung, dan serangannya semakin ganas. Dia sudah memastikan bahwa Master Dao spiritual adalah dalang di balik pembunuhan klonnya.
Terlebih lagi, pihak lain juga telah menjarah tanah leluhur garis keturunan Miling dan mencuri inti asal. Perseteruan ini tak terdamaikan. Tuan mimpi buruk, kenapa kau tidak bertindak? Sang dewa kehancuran meraung liar, dan suaranya mengguncang jurang. Di kejauhan, sang penguasa mimpi buruk tampak ragu-ragu. Tuan Midao, aku di sini hanya untuk membantumu menekan dewa kegelapan, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membantumu menghadapi Tuan Lingdao. Meskipun hubungannya dengan dewa kehancuran baik, ia juga menyadari betul sifat mengerikan dewa roh. Jika mereka benar-benar berselisih, itu tidak akan baik baginya. Mendengar ini, mata sang penghancur berkilat tajam, dan ia berteriak, aku berutang budi padamu. Aku akan memberimu Origin of Destruction nanti. Dan kau boleh mengambil rampasannya dari penguasa spiritual dulu. Sumber kehancuran. Mata sang raja mimpi buruk berkilat dan hatinya langsung tergerak. Kau harus tahu bahwa sumber kehancuran dari dewa kehancuran itu maha dahsyat. Jika kau bisa mendapatkannya, kekuatan mimpi burukmu akan mampu melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, harta karun pada guru spiritual juga membuatnya bersemangat, dan kekuatan orang suci spiritual juga terkenal di jurang maut. Bagus. Sang penguasa mimpi buruk tak lagi ragu, dan melangkah maju ke medan pertempuran dengan kilatan tubuhnya. Mimpi buruk akan datang. Ia langsung memperluas wilayah kekuasaannya, dan bayangan sihir mimpi yang tak berujung menyelimutinya. Seluruh kehampaan seketika berubah menjadi dunia mimpi buruk, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengikis lautan spiritual sang guru spiritual. Tuan mimpi buruk, beraninya kau? Wajah sang guru spiritual berubah drastis dan dia sangat marah. Dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak takut pada dewa kehancuran, tetapi sekarang dengan campur tangan dewa mimpi buruk, situasinya terbalik dalam sekejap. Ledakan. Sang dewa kehancuran memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan pukulan. Sungai kehancuran berubah menjadi tinju raksasa dan menghantam penghalang dewa roh. Engah. Sang guru spiritual mengerang, dan tubuhnya terpental ratusan mil. Darah di dadanya berdesir, dan jejak darah suci spiritual mengalir dari sudut mulutnya. Kamu tidak masuk akal dan mencari kematian. Dia benar-benar marah, dengan api yang membakar di matanya, bersambung.